Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki untuk bulan November buat zodiak siapa kali ini di bulan November 2024. Rezeki untuk zodiak Virgo, gimana rezekinya zodiak Virgo? Mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan terwujud ya. Kita lihat rezekinya. Virgo, ini kartunya. Kita lihat rezeki di bulan November 2024. 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya. 4 kartu untuk zodiak Virgo ngelakuin apa, sama 4 kartu terakhir tentang keadaan sekitar zodiak Virgo seperti apa. Kita buka ceritanya, ini kartunya ya. Halo Virgo, apa yang sebenarnya terjadi di rezekinya? Rezeki zodiak Virgo di bulan November, mudah-mudahan banyak hal baik terjadi Virgo ya. Ini kartunya. Sebelumnya anggap saja ini hiburan, Kak. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Bijak dalam mengambil keputusan. Ini kartunya Virgo. Halo. Ada penyesalan yang terjadi di keadaan sebelumnya, rezeki ya, tentang penyesalan tentang apa? Ini sesuatu yang udah terjadi di masa lalu, ya nggak bisa kita rubah ya. Yang bisa saat ini buat kedepannya nanti, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan buat di depan yang udah berlalu biar dijadikan patokan aja supaya tidak terulang kembali hal yang sama gitu ya, tentang penyesalan. Kita lihat keadaannya seperti apa. Ini sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah subscribe, yang udah share, yang udah like, yang udah komen-komen di bawah gitu. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng karena updatean zodiak terbaru saya update di channel YouTube-nya ya. Kita lanjut ceritanya. Virgo, halo. Sebenarnya penyesalan dari segi apa gitu ya? Kenapa ada penyesalan di keadaan ini? Banyak yang dipertimbangkan dari pengeluaran, dari keadaan gitu. Ini tentang pengeluaran, pemborosan di keadaan sebelumnya mungkin ya. Buat saat ini harus banyak yang dipertimbangkan. Kalau mau mengeluarkan sesuatu, kalau mau ngusahain sesuatu, banyak yang harus diperhitungkan. Jangan asal langsung. Ini tentang chariot, tentang perubahan yang terjadi di keadaannya. Udah ada perubahan, tapi perubahan yang terjadi harus kitanya harus punya patokan ya. Kalau punya pengeluaran apa, jangan asal, jangan karena lagi dikasih kemudahan, dikasih rezeki, kitanya terlalu boros. Harus banyak yang dipertimbangkan dari keadaan ini. Yang halangin apa? Queen of Wands. Kitanya belum siap untuk menjadi apa ya? Belum siap. Ini kayak rezeki mah datang gitu ya, rezeki datang, cuman ini tentang penyesalan. Hati-hati, takut ada penyesalan di akhir. Jadi kalau lagi dikasih, lagi ada dikasih milik rezeki, kitanya harus banyak memperhitungkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan supaya kitanya, ini Queen of Wands, biar bangkit lagi ya. Harus memperbaiki diri dulu buat memperbaiki keadaan. Jadi kalau lagi dikasih kemudahan, dikasih chariot, dikasih perubahan, kitanya harus berpikir matang untuk kedepannya gitu Kak. Di segi pengeluaran harus banyak yang diperhitungkan. Kita buka aja dari Virgonya, ada apa gitu ya dari keadaan Virgonya. Ada kesedihan, ini keadaan sekitarnya ya. Virgo, kenapa sedih gitu? Apakah karena sesuatu hal dulu di usaha ya, ini kayak pengen nyari ketenangan lagi, pengen nyari kebahagiaan di depan, sesuatu yang udah terjadi di keadaan sekarang. Ini tentang penyesalan. Sebenarnya keadaannya akan ada perubahan asal di kakaknya banyak. Kalau mau pengeluaran gitu ya, di usaha mau di kehidupan sehari-hari harus banyak yang dipertimbangkan. Jangan terlalu boros intinya Kak, jangan terlalu boros, nantinya malah menyesal gitu, malah ada penyesalan ke kitanya. Jadi harus banyak diperhitungkan kalau ada pengeluaran ya. Kalau pengen ada kemajuan, harus banyak perhitungan untuk pengeluaran karena ada penyesalan di keadaan ini. Ini chariot, sebenarnya akan ada perubahan Kak, asal di kakaknya banyak yang dipertimbangkan kalau memutuskan sesuatu ya. Kalau di usaha mau memutuskan mau membuka usaha atau meninggalkan usaha yang udah terjadi di keadaan sekarang, terus ke depannya nanti gimana, harus dipertimbangkan lagi keadaannya. Queen of Wands sebenarnya bukan keadaan yang harus diperbaiki, tapi dari diri kakak dulu gitu tapi ini keadaan kayak memaksa buat pergi gitu ya, memaksa buat pergi dari keadaan ini untuk membuka, mau ngusahain lagi. Ini tentang
tentang cerita keadaan masa lalu mungkin ya, dulu pernah sukses di keadaan ini tapi saat ini ada kesedihan berarti ada kerugian, ada kehancuran, bukan kehancuran, keruntuhan di usaha, di rezeki. Bulan November ini ada penyesalan di keadaan masa lalu, tapi sebenarnya gitu ya, penyesalan yang terjadi di masa lalu itu bisa kita jadikan pelajaran buat nanti ke depannya. Walaupun berat gitu ya, dulu pernah ngalamin kebahagiaan di keadaan ini, dulu pernah ada kesuksesan di keadaan ini, berat buat tinggalin, tapi mau nggak mau kita harus maju, harus move on. Yang dulu biarkan jadikan pelajaran untuk kita nanti ke depannya. Open tackle, usahakan lagi gitu ya, usahakan lagi untuk kebahagiaan nanti di depan. Kebahagiaannya berada di kesuksesan, tapi kesuksesan yang terjadi ini harus banyak yang dipertimbangkan dari segi pengeluaran, dari segi pendapatan gitu. Hitung-hitungannya kayak yang harus jelas. Untuk kalau hitung-hitungan udah baik gitu, kitanya Queen Open bisa tegas, bisa berbalik gitu, bisa ada kesuksesan dari segi hitung-hitungan, dari segi pengeluaran, dari segi target gitu ya, yang dikejar harus banyak yang diperhitungkan. Nine Open harus tetap bertahan dari kehancuran yang ada permasalahan besar terjadi, makanya ada penyesalan di keadaan sebelumnya, ada kerugian mungkin ya, usaha apa rugi, terus kakaknya harus nyari lagi, bangkit lagi untuk ke depan. Tapi sebenarnya kalau ada kemajuan nanti di depan, harus belajar dari keadaan masa lalu, jangan terlalu banyak pemborosan ya, karena emang boros, ada kesedihan di sini, kakaknya sedih, bangkit kak, bisa ada kesuksesan gitu ya, dimulai dari diri kakak sendiri untuk perubahan-perubahan nanti ke depannya. Ini Queen Open yang ngehalangin. Kalau Queen Open tegak, ada perubahan sebenarnya di keadaannya. Dari kakaknya jangan terlalu banyak dipikirkan rasa kecewa yang udah terjadi di keadaan masa lalu, biarlah, nggak akan ada yang bisa dirubah kak. Kesalahan, kegagalan, kekalahan di masa lalu nggak akan bisa dirubah. Yang penting saat ini kitanya memperbaiki diri dulu, lebih ke koreksi diri sendiri. Kemarin kesalahannya di mana, ini lebih ke dari pengeluaran ya, terlalu boros, terlalu berani gitu. Jadi buat saat ini untuk kedepannya harus banyak yang diperhitungkan untuk keadaan ini. Kita buka di keadaannya Virgo, dari keadaan yang ada seperti apa. Mau pergi mencari kebahagiaan di depan, meninggalkan kekecewaan ini gitu ya, tapi kayak berat gitu, soalnya di masa lalu, di keadaan yang saat ini ada kebahagiaan yang pernah dirasakan. Apakah di depan bisa menemukan kebahagiaan lagi gitu ya. Ini kayak tadinya terlalu sayang sama apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, cuman dari segi kakaknya belum siap, kayak boros, kerugiannya di situ. Queen of Swords terjadi, ada justice dari kerasnya kakak gitu ya, keras kepala. Queen of Swords dari tindakan-tindakan tegas, ada justice, ada tabur tuai, ada hukuman. Kalau ini baru teguran ya, kita tuh terlalu boros dari pengeluaran. Ini ada teguran dari keadaan yang memaksa kita untuk udahlah, yang udah terjadi di keadaan ini udah kita maju ke depan, cuman jadikan pelajaran. Itu saya ulang-ulang ya, harus jadikan pelajaran keadaan masa lalu, karena ada justice, ada hukuman dari apa yang udah kita lakukan. Kalau kita ngelakuin hal-hal bodoh gitu ya, hal-hal bodoh atau gurung gusuh dalam pengeluaran atau target kita yang mau kita capai, terlalu cepat-cepat ngambil keputusan, ada justice juga, ada tabur tuai. Jadi harus dipikir matang-matang. Ini akan ada kebangkitan baru, tapi jangan dipikirkan ya ini karena sedih, karena banyak dipikirkan. Ada kesedihan di sini kak, padahal keadaan ngedukung itu di keadaan sebelumnya. Kalau kakaknya sedih menyesali apa yang udah terjadi di keadaan sebelumnya, sedih-sedih terus ya, nggak bakal ada kemajuan gitu ya. Ikutin kata hati kemana yang bikin tenang buat saat ini. Kalau di keadaan di sana kakak nyaman di keadaan sana, tapi perasaan nggak tenang, maju aja kak, nyari keadaan yang lain gitu untuk kebahagiaannya kakak di depan, biar nyari dulu ketenangan. Yang lalu ini nggak dihapus ya, kayak kita usaha apa ini didiamkan dulu, bukan berarti ditutup ya, didiamkan karena emang ada kenangan di situ, kitanya ngusahain keadaan yang lain untuk memajukan usaha ini gitu, kayak gitu. Ikutin kata hati yang bikin tenangnya dulu. Kemana? Hermit lagi nyari jalan, kenapa sedih gitu, nyari jalan, bingung kemana. Kalau bisa ya seperti itu. Kalau kakak sayang di usaha yang sekarang yang lagi dijalanin, ada penurunan, ada perubahan, ada kebangkrutan gitu ya. Kalau di usaha jadi nggak nyaman, jadi nggak enak, kitanya nyari lagi peluang kemana. Tapi yang ini jangan dulu ditinggalin gitu, jangan ditinggalin, nanti
suatu saat nanti kalau udah ketemu jalan baru mikir lagi kakak ini usaha ini mau dipaju lagi atau mau dibantu sama yang usaha yang sekarang gitu. Temperan datang alam sebenarnya ngasih ya di saat kita rugi di bidang ini. Kadang ada sesuatu rezeki yang lain yang datang dari segi mana gitu. Tapi kakaknya kayak terlalu fokus sama keadaan yang ini, jadinya nggak ngelihat peluang-peluang yang ada. 3 of One tentang tujuan, karena kakaknya fokus ke tujuan yang awal. Harapan padahal alam ngasih, Tuhan ngasih gitu ya jalan yang terbaik kayak gini tuh, 2 tongkat di jalan lain kayak bener kayak tadi usaha kita di sini lagi gagal, kadang kita tuh dikasih kesempatan nih ada rezeki di sini tapi nggak kita ambil gitu, soalnya kitanya terlalu fokus ke sini, padahal pengeluaran buat di sini itu malah nantinya jadi kebangkrutan. Ini ada peluang yang baru yang butuh modal, misalnya kakak harusnya bisa mempertimbangkan ini kalau nanti ada kesuksesan di sini bisa ngebantu usaha-usaha yang ini gitu, malah bisa ngangkat, bisa ngebantu ya. Seperti itu. Dari pilihan lain harus jeli sama keadaan. Ini Queen of One-nya yang harus dibangkitkan, jangan terlalu banyak galau-galau biar pikiran kita cerah lagi, terang lagi untuk ide-ide yang baru gitu ya di usaha. Karena kayak tertutupnya karena kesedihan yang ada ya. Target kedepannya usahakan lagi sedikit demi sedikit gitu, jangan mau ini kan pernah ada kesuksesan di sini langsung ke atas ya. Kalau mau buka lagi atau mau usahain yang ini jangan sedikit-sedikit lagi, jangan langsung ke atas gitu, harus dimulai lagi dari awal kayak dulu pertama ngemulai usaha gitu, kayak gimana usahanya. Kita buka kartu konfirmasinya di ini, ngusahain sedikit demi sedikit untuk kebahagiaan nanti, untuk kesuksesan nanti. Ten of Pentacle akan ada rezeki buat jangka panjang. Six of Swords tentang ketenangan, tenangin pikiran dulu, milik rezeki mah dikasih ya, asal kitanya tenang dulu. 3 of Swords dari rasa sakit yang terjadi, rasa sakit lupakan dulu, jadi nyari ketenangannya dulu biar nggak ada rasa sakit. Kalau udah mulai tenang di pikiran, Queen of One-nya bangkit kembali gitu. Kakaknya emang mampu sebenarnya di keadaan ini, cuman yang bikin nggak mampu rasa sakit hati, rasa kehancuran yang terjadi gitu yang ngebikin kakaknya nggak bangkit. Ada penyesalan, harusnya bangkit ya yang lalu, jadikan pelajaran buat maju ke depannya. Akan ada kemajuan sebenarnya, alam ngasih asal kakaknya berani gitu ya ngambil keputusan yang baik. Ini keadaan sekitarnya tentang kebahagiaan di masa lalu, mudah-mudahan kebahagiaan akan terulang ya. Ada pergi meninggalkan sesuatu yang udah terjadi di keadaan ini gitu ya, di usaha. Kalau mengalami kemunduran, mengalami kebangkrutan bukannya berat, keadaan juga sebenarnya kalau diinginkan mah ya kesuksesan di situ, tapi namanya manusia harus ada perubahan gitu. Setiap detik teh maju gitu ya. Harus ada perubahan, nggak monoton di sini. Mungkin kemarin yang kita dapatkan segini, kalau kitanya lebih maju lagi ke depan, lebih gede lagi gitu. Jangan terlalu melihat ke belakang. Yang di belakang emang jadikan pelajaran aja gitu ya. Pernah ada kebahagiaan di sini, berarti kakaknya mampu lebih bahagia lagi buat nanti di depannya. Ada rasa kecewa soalnya di sini targetnya kayak takut apa yang kakak usahakan nggak kakak nikmati. Ini lebih ke gini, ini banyak perhitungan ya, harus banyak perhitungan di kakaknya. Jadi tiap rezeki yang kakak dapatkan, tiap rezeki yang kakak miliki di usaha ini, di apa yang kakak usahakan harus bisa disyukuri, biar bisa kita menikmati hasilnya itu walaupun sedikit, yaitu rezeki kita, milik kita. Nikmati di saat kitanya udah bisa mensyukuri, menikmati apa yang kita usahakan, rezeki bertambah. Kenig of One datang, Kenig of One tentang apa yang kita usahakan, maju ke depan. Ini sama-sama ngusahain sebenarnya keadaan sekitar untuk bergerak maju ya. Buat move on kah, buat maju, ngikutin zaman, bisa ikutin zaman ya di kemajuan yang ada gitu. Kitanya harus lebih pintar-pintar lagi nyari peluang usaha, nyari apa yang peluang usaha gitu ya. Di usaha yang lalu mungkin bisa dinaikkan, di upgrade gitu kak. Kalau dulu jualan offline, sekarang jualan online, kayak gitu, ngikutin kemajuan zaman. Terima kasih banyak buat Zodiak Virgo ya. Makasih udah nyimak readingannya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.